Ibu Sri. Ibu. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih. Gimana nih kabarnya, Bu? Kabarnya baik saja. Iya ya, Bu, ini ada waktu Ibu nggak sebentar ya? Iya, Bu. Iya ya, gini loh Bu, saya kan dari calon penggerak angkatan 11 Ibu. Jadi kita punya tugas nih untuk melakukan praktek supervisi akademik untuk rekan sejawat. Di mana supervisi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seorang guru dan terlebih dalam peningkatan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itulah dia, Bu. Jadi maksud saya di sini bisa nggak ya kita saya nyita waktu Ibu sebentar untuk kita ngobrol bagaimana seandainya nanti bisa nggak ya saya masuk ke dalam kelas bersama dengan Ibu, mau melihat Ibu mengajar di kelas, bisa ya Bu ya? Bisa, Bu, sangat bisa. Iya, rencana saya mau masuk, Ibu masuk ya Bu, hari Sabtu tanggal 16 November ini. Masuk, Bu. Masuk ya Bu ya? Di kelas 8C. 8J, iya. Namun sebelumnya Bu, sebelum saya masuk di dalam kelas, kita ngadakan percakapan dulu ya Bu ya. Untuk tujuannya kita supaya saya juga bisa berbagi ilmu dan kita sama-sama dapat berbagi ilmu untuk nantinya dapat bermanfaat pada supervisi ketika saya masuk di kelas Ibu. Iya ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, supervisi nanti kira-kira materi yang akan Ibu ambil apa? Kita materi tata pemerintahan. Tata pemerintahan, Iya. tata negara pemerintahan. Tata negara dan pemerintahan. Oh iya ya Bu ya, tata negara pemerintahan. Jadi itu pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu tujuannya itu apa ya Bu, tujuan pembelajarannya itu? Tujuan pembelajaran satu, anak-anak mampu mengetahui fungsi tata pemerintahan di Indonesia, dan kedua, anak-anak mampu membedakan bagaimana fungsi kewenangan pemerintah pusat, kota, dan kabupaten. Oh iya ya, kewenangan ya Bu ya. Kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, kota. Iya ya Bu. Baiklah Bu, pelajaran yang sangat menarik pastinya itu ya Bu. Saya mendengarnya juga pasti menarik buat anak-anak. Kalau boleh tahu Bu, identifikasi apa yang sudah dilakukan untuk menguasai konsepnya? Identifikasinya, saya sudah membuat video pembelajaran untuk anak-anak. Video pembelajaran. Dan saya berpatokan di modul ajar yang sudah saya buat. Berarti buat RPP ya Bu ya. Iya. Persiapan belajar siswa, area mana yang ingin Ibu kembangkan ke siswa? Saya akan kembangkan literasi ya Bu ya. pertama harus ada literasinya di dalam. Saya akan terapkan nanti belajar kelompok. Kira-kira Bu, indikator apa yang Ibu gunakan untuk mencapai hal tersebut? Saya memakai indikator di sana. Saya nanti menjelaskan, anak-anak mampu menjelaskan kembali dan mengerti apa materi yang saya sampaikan, dan pelajaran berakhir dengan menyenangkan anak-anak. Ya, berarti presentasi ya Bu ya? Ya, presentasi. Iya ya. Kalau boleh tahu nih, yang dipersiapkan untuk mencapai indikator apa yang Ibu sudah siapkan? Ya, indikator yang saya gunakan kalau saya menjelaskan, anak-anak mampu menjelaskan kembali dan mengerti apa yang saya jelaskan dan mampu menjawab pertanyaan di dalam diskusi, dan pembelajaran berakhir dengan siswa menyenangkan. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, persiapan apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator itu? Ya, persiapan saya sudah buat modul ajar atau FPP ya. Ada video pembelajaran. Bagaimana nanti proses pembelajaran itu? Proses pembelajaran itu saya mulai dari pendahuluan, baru inti, dan penutup.
Iya ya, mulai dari pendahuluan hingga penutup ya Bu ya. Iya. Ibu mungkin nanti menjabarkan. Semoga apa yang telah kita rancangkan dan kita bicarakan ini dapat kita laksanakan nanti dalam kelas. Saya sudah tidak sabar lagi melihat Ibu tampil di dalam kelas. Jadi saya boleh ini ya Bu ya, nanti tanggal 16 saya akan ke kelas ya Bu bersama. Sangat boleh Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, saya sudah sita waktunya. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Ada kira-kira yang kurang sehat sebelum kita memulai pembelajaran kita? Tidak ada, sehat semua? Sehat Bu. Kalau sehat, semangat kita mengikuti pelajaran hari ini. Siapa kira-kira yang belum hadir? Coba lihat kiri kanan, depan belakang. Ada yang sekarang kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita serahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Siapa yang pimpin kita dalam hidup? Iya, siapa sih? Iya. Teman-teman saya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan berkenan dalam hidup kami, dari rumah kami masing-masing di atas sebuah hati kami cinta ini. Bapa, sebelum kami mulai proses pembelajaran kami, kiranya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, dari awal sampai akhir, dan akhirnya mata pelajaran kami ini sesuai dengan kehendak. Maka begitu juga guru-guru kami dan tim pengajaran kami, berikan memberikan kesehatan, berikan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mendidikan anak-anakmu. Di dalam Tuhan ini kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa anak-anak ibu semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran biar lebih semangat kita, sebelumnya ada kesepakatan kelas tidak? Apa itu kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan selama ini? Iya, si Kalista. Menghargai pendapat teman. Iya, satu betul, menghargai. Satu lagi. Iya. Aktif di dalam kelompok. Ya, silakan duduk. Iya. Tidak terlambat masuk di kelas. Tidak terlambat masuk di kelas. Itu kata-kata ya. Tenang pada saat guru menjelaskan. Iya, tenang pada saat guru menjelaskan. Semua ini adalah kesepakatan belajar kita. Mari kita mulai pembelajaran kita. Pembelajaran minggu yang lalu kita sudah mengenal bagaimana artinya kedaulatan. Kedaulatan di negara kita Indonesia. Kedaulatan diatur di dalam pasal berapa di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang lengkap. Pasal berapakah diatur kedaulatan? Siapa? Iya, silakan Pak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Iya, tepuk tangan untuk Indonesia. Itu pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mempelajari mengenai tata negara dan pemerintahan. Coba dibuka bukunya. Tata negara dan pemerintah. Bab 3.
kita pada hari ini, yaitu diharapkan peserta didik semuanya mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. Yang kedua yang perlu kita ketahui, tujuan pembelajaran kita yaitu membedakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Inilah yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melihat video bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam negara kita. Karena lagi merdeka belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu tata negara dan pemerintahan Indonesia. Lembaga penyelenggaraan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam pembacaan RRI pada tahun 2017 dikatakan bahwa dengan elemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, sistem kelembagaan Indonesia berubah dari distribusi of power menjadi separasi of power. Dari sangat kebangsaan akan menciptakan check and balance, menentukan masing-masing lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengetahui kekuasaan lembaga lainnya. Cukup karena di tentang lembaga penyelenggaraan negara, materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Ada video selanjutnya yang sama yaitu
tentang video mengenai tata negara dan pemerintah. Dengan melihat video yang sudah kita tayang, di sini sudah terlihat bahwa pelaksanaan menjalankan negara sudah diatur di dalam undang-undang, sudah dijalankan sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Ada konsep yang jelas mengenai pelaksanaan menjalankan negara. Sebelum kita masuk menjalankan negara, Ibu mau tanya anak Arif, apa artinya mengenai tata negara? Tata negara. Ya silakan, Joyce. Tata negara. Sistem yang mengatur bagaimana suatu negara terorganisir. Itulah, silakan dulu. Itulah arti tata negara. Bagaimana tata kelola menjalankan negara secara terorganisir. Negara itu siapa yang menjalankan negara? Pemerintah. Di sini sudah dibagi 3 lembaga kekuasaan seperti yang ditayangkan di video. Lembaga kekuasaan apa saja kah itu? Lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Masing-masing kekuasaan lembaga ini memiliki fungsi dalam menjalankan negara. Kekuasaan legislatif, apa fungsinya? Iya, silakan. Fungsinya yaitu lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Iya. Lembaga negara yang menjalankan undang-undang. Yang menjalankan undang-undang. Lembaga negara itu siapa saja lembaga negara yang menjalankan undang-undang? Presiden, MA, DPR, dan komisi. Itu lembaga negara yang Ibu tanyakan, lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif. Iya sih, DPR, DPD, MPR. Iya. Itulah lembaga negara yang menjalankan. Tepuk tangan untuk Joyce. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Kelompok ya, si Cinta. Presiden dan wakil presiden. Tepuk tangan untuk Cinta. Kekuasaan yudikatif, lembaga negara apa saja itu yang akan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Iya, si Joyce. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawasan Pangan, Komisi Yudisial. Iya, tepuk tangan lagi. Tadi sudah ditayangkan dia video mengenai lembaga kekuasaan yang menjalankan negara. Lembaga negara apa saja kah itu sudah dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang masing-masing lembaga ini tidak boleh saling bermusuhan. Harus tetap bekerja sama dalam menjalankan negara. Untuk kita
lebih mengerti, membahas lebih dalam lagi mengenai tata negara dan pemerintahan. Sekarang kita masuk dalam kelompok. Ibu sudah bagi kelompok. 3 kelompok masing-masing ada tugasnya. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Baik, untuk kelompok 1 kekuasaan legis dan kekuasaan yudikatif dan fungsi. Bagaimana perasaan kita? Kalau tidak, mengenai kekuasaan setelah dibahas, maka kita presentasikan. Fungsinya sampai ke tingkat kabupaten kota, ya. Secara umum sampai ke lembaga-lembaganya jangan mau. Lembaga-lembaganya tahu. Bagaimana? Sudah selesai diskusi? Sudah. Sekarang kita mempresentasikan masing-masing kelompok. Pertama, kita presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Semua. Hasil tugas kelompok kami yang diberikan oleh perlu kita ketahui, lembaga legislatif yaitu lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara, dan fungsinya yaitu membuat dan merancang undang-undang dasar untuk menjalankan negara. Baik, lembaga yang berwenang dalam kekuasaan legislatif yaitu pertama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kedua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ketiga DPR, Dewan Perwakilan Daerah. Rakyat. MPR dipilih oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui DPR dan DPD. Lembaga legislatif berkameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara serta MPR.
Membuat UUD yang di dalamnya terdapat proses penyusunan, pembahasan hingga mengesahkan pertukaran perundang-undang. Dengan dewan merupakan yang berkedudukan di kabupaten atau kota sebagai unsur penyelenggaraan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab melalui pelaksanaan telah daerah. Legislatif melibatkan berbagai tahapan termasuk penyusunan naskah akademik, perumusan draft, konsultasi publik, dan pengawasan implementasi. Oke, sekian presentasi dari kami. Legislatif daerah. Legislatif daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak kewajiban. Baik, sekian kami persilakan. Baik, izinkan kami untuk pamit. Baiklah, dalam kami kelompok 2 yang akan membacakan hasil presentasi kami yang diberikan oleh ibu guru kita, Ibu Siril. Fungsi lembaga yudikatif yaitu lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Lembaga-lembaganya. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga Badan Pengawasan Keuangan, yang keempat Komisi Nasional. Yudikatif bekerja secara independen dan terpisah dari cabang kekuasaan lainnya, terpisah dari legislatif dan eksekutif. Perusahaan yudikatif memiliki kewenangan dalam memutuskan. Kekuasaan yudikatif memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa hukum, menafsirkan undang-undang, dan menjatuhkan hukum KPD mereka yang melanggar hukum. Peran lembaga yudikatif dalam sistem ketaatan negara Indonesia yaitu lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar, memeriksa dan mengadili para pelanggar undang-undang. Baiklah, strategi kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih. Karena sudah selesai presentasi kelompok 2, maka kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan maju ke depan. 3. Ya baik, kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3. Mari kita dengarkan bersama-sama. Disilakan. Lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga satu-satunya kekuasaan yang dijalankan oleh kepala negara atau kepala pemerintah. Karena nantinya akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintahan. Secara sederhana, eksekutif juga dapat disebut sebagai pemerintahan. Selain itu, sebagai contoh yang dianggap paling penting dalam suatu sistem organisasi, seperti contohnya pada struktur negara, lembaga eksekutif merupakan lembaga paling tinggi pemerintahannya. Juga lembaganya yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lembaga kepresidenan bekerjasama dengan DPR dalam menjalankan negara. Misalnya dalam penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya baik,
Silakan duduk. Kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok dan sudah jelas, sudah dipertanyakan apa yang tidak dimengerti mengenai lembaga tiga kekuasaan negara yang menjalankan negara di negara Indonesia. Karena negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sistem pemerintahan Indonesia bagaimana? Sistem pemerintahan yaitu sistem presidensial. Itulah negara kita Indonesia. Sekarang dapat kita ambil kesimpulan bersama-sama. Menurut anak-anak ibu, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan bagaimana tata negara dan pemerintahan. Kesimpulan pertama yaitu lembaga penyelenggara negara dibagi menjadi 3 bagian. Apa itu lembaga penyelenggara negara? Legislatif, eksekutif, dan legislatif. Itulah salah satu kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang kedua, kesimpulannya seperti yang Ibu katakan tadi bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Bagaimana kalau dikatakan pemerintahan presidensil? Sistem pemerintahan secara presidensil. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi kita bersuka presiden dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, peraturan tentang pemerintahan dibagi menjadi 3 urusan. Ya kan? Sudah kita pelajari, yaitu urusan pertama, urusan urusan kedua, urusan ketiga. Iya. Ada 3 urusan dalam pemerintahan. Yang pertama absolut, konsulen, dan pemerintahan umum. Yang masing-masing kita sudah tahu artinya. Sudah tahu artinya? Sudah. Baik, karena pembelajaran kita tidak selesai, maka sekarang kita ice breaking. Mohon menghadap di belakang. Jangan diputar-putar, pegang
mari kita bersatu dalam doa. Dear Lord, thank you for the gift. Now we want to end to our message. Pray our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us into temptation, but deliver us from evil. For us is the power and the glory forever. Amen. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini tentang tata negara dan pemerintahan. Kita sudahi sampai di sini. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi Ibu Sri. Silakan Ibu. Gimana nih kabarnya Ibu Sri? Ya, bagaimana nih perasaan kemarin sudah kita masuk dalam kelas observasi bagaimana mengajarnya? Iya, luar biasa. Bagaimana kesan menurut Ibu setelah melakukan pembelajaran? Saya masih belum memuaskan. Kadang-kadang masih belum bisa atau masih Kurang gitu ya? kurang membedakan antara fungsi-fungsi. Iya. Menurut Ibu pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang direncanakan gimana Ibu? Kalau kita mengalami observasi. Yang saya rencanakan itu saya sudah tujuan pembelajaran, jadi sudah sesuai tujuan pembelajaran. Iya. Menurut Ibu apa yang kira-kira menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Salah satu hambatan anak-anak masih belum mampu membedakan fungsi lembaga negara dalam Fungsinya ya. Tentunya kan Ibu sering tentunya kan dalam pelaksanaan pembelajaran itu pasti ada yang hal-hal yang memuaskan, ada juga hal-hal yang tidak memuaskan. Nah, hal-hal yang memuaskan itu waktu kita observasi melakukan pembelajaran kemarin, gimana ada yang memuaskan Ibu sesuai dengan yang Ibu sudah lancarkan, dan apa yang tidak memuaskan Ibu? hal-hal yang memuaskan saya dalam belajar, yaitu anak-anak mampu membedakan fungsi lembaga kekuasaan. Mereka sudah mampu paham tentang fungsi. Cuma lembaga negara, fungsi lembaga negara ini dia apa Ibu puas dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin? puas tuh. Iya. Pasti tentunya ada kendala ya. Kendalanya kira-kira di mana? Kendalanya anak-anak masih belum mampu memberikan tugas daripada lembaga negara yang menjalankan Iya. Hal-hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran ini? Positif apa? Positif, saya mengoptimalkan dan memperbaiki kegiatan pembelajaran saya. Itu ya. Sehingga pembelajaran optimal. Apa yang akan Ibu lakukan untuk perkembangan selanjutnya? Tadi Ibu sampaikan tadi ada anak-anak yang masih belum memahami gitu ya. Terus tadi saya juga Ibu juga sampaikan bahwa
proses pembelajaran mungkin akan diperbaiki. Dan kira-kira apa yang akan diubah ke depan untuk menutupi atau untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan Ke depan pembelajaran atau pembelajaran terhadap saya di satu anak-anak lebih mudah memahami. Kalau misalnya kita mau pembelajaran video pembelajaran, jadi anak cepat mengerti dan memahami. Berarti dari yang penjelasan ibu ternyata anak itu termotivasi, senang, gembira dan lebih mengerti ketika medianya lebih banyak lagi ya, contohnya dalam memberikan video gitu ya, memberikan video sehingga lebih gampang memahami begitu ya Bu ya. Nah, dan ibu sampaikan itu akan merubah rencana aksinya gimana? Rencana aksinya akan dilaksanakan secepat mungkin dan pembelajaran selanjutnya. Iya, untuk memperbaiki kegiatan yang kemarin kita lanjutkan buatkan buat konsep ulang begitu ya, lebih lagi merancang sehingga apa yang diingini pembelajaran yang diingini anak-anak yang mudah itu dapat tercapai ya.